Halo, Assalamualaikum. Saya Katriani. Di sini saya berperan sebagai pakar untuk menjelaskan apa itu model FAT dalam mengidentifikasi karakteristik gaya belajar. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu model FAT, saya akan menjelaskan apa definisi belajar, pembelajaran, serta gaya belajar. Belajar merupakan kegiatan mengumpulkan ilmu, sedangkan pembelajaran merupakan interpretasi dari pengetahuan baru, hasil dari resolusi menjadi konflik. Dan gaya belajar merupakan karakteristik dan cara-cara yang disukai dalam mengatur, mengumpulkan, dan memikirkan informasi. Kemudian kita masuk ke model FARC. FARC itu merupakan akronim dari Visual, Aural, Read or Write, and Kinesthetic. Nah, model ini termasuk ke dalam kategori preferensi pembelajaran karena berkaitan dengan mode perseptual. Saat kita belajar, keempat modalitas ini akan mencerminkan latar belakang kita. Yang pertama yaitu visual. Preferensi ini terdiri dari deskripsi informasi dalam bagan, grafik, diagram alir, dan semua panah simbolis, serta perangkat lain yang digunakan untuk mewakili apa yang mungkin telah disajikan dalam kata-kata. Mahasiswa yang memiliki preferensi visual akan lebih suka buku, pelajaran, artikel disajikan dalam rangkaian diagram, bagan, serta gambar. Untuk membuat paket yang dapat dipelajari, mereka perlu mengurangi catatan perkuliahan mereka dengan membuatnya menjadi gambar halaman yang berbeda, seperti mengubah tabel menjadi grafik, membuat gambar untuk menunjukkan ide mereka, membuat proses dan daftar yang rumit menjadi diagram alur, menggambar ulang halaman yang baru dirancang dari memori, mengganti kata-kata dengan simbol gambar, serta mengingat bentuk, format, dan warnanya. Yang kedua yaitu aural. Mode perseptual ini menjelaskan preferensi untuk informasi yang diucapkan ataupun didengar. Nah, mereka yang memiliki preferensi aural ini akan lebih suka belajar dengan obrolan, diskusi, kelas, tutorial, serta presentasi. Untuk membuat paket yang dapat dipelajari, mereka juga perlu mengurangi catatan mereka dan mengubahnya menjadi cara yang mudah diingat dan didengar. Mereka harus menjelaskan ide baru kepada orang lain, kemudian diskusi topik dengan mahasiswa lain, kemudian menggunakan alat perekam agar dapat didengarkan lagi dan lagi, serta mengingat contoh menarik yang digunakan guru atau dosen saat menjelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu read or write. Nah, preferensi ini untuk informasi yang ditampilkan sebagai kata-kata, baik dibaca ataupun ditulis. Mahasiswa yang memiliki preferensi kuat untuk membaca dan menulis harus menggunakan kamus ataupun glosarium, website, esai, laporan, dan catatan. Kemudian, kinestetik. Modalitas ini didefinisikan sebagai preferensi persepsi yang terkait dengan penggunaan pengalaman dan praktik. Mode ini menggunakan banyak indera seperti penglihatan, sentuhan, rasa, dan penciuman untuk belajar di lingkungan. Mahasiswa yang memiliki preferensi kuat untuk kinestetik harus menggunakan karya wisata, demonstrasi, makalah, serta laboratorium dengan praktik. Untuk membuat paket pembelajaran, mereka perlu mengubah catatan perkuliahan mereka dan mereduksinya menjadi hal-hal yang konkret dan nyata bagi mereka. Dan mereka harus mengingat eksperimen dan hal-hal nyata yang telah terjadi, bicarakan tentang catatan mereka dengan orang kinestik lainnya, menggunakan gambar dan foto yang mengilustrasikan sebuah ide, serta menggunakan studi kasus dan aplikasi untuk membantu dengan prinsip dan konsep abstrak. Kemudian tambahannya yaitu preferensi multimodal. Mereka yang menyukai keempat mode sama-sama kesulitan memilih karena mereka itu menginginkan sedikit dari segalanya. Nah, preferensi multimodal ini memiliki rasa tertentu dan tidak disukai karena bersifat bimodal ataupun trimodal. Bimodal sedikit berbeda dari mereka yang memiliki preferensi visual, aural, read, ataupun kinestetik tunggal, meskipun ada keragaman yang luas dalam beberapa kelompok ini. Dengan serangkaian preferensi yang seimbang, mereka lebih menyukai informasi yang datang dalam berbagai variasi dari empat mode. Nah, multimodal ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya yaitu mereka akan memiliki pemahaman yang lebih dalam ataupun luas jika mereka harus mengungkapkan ataupun mengajarkan pembelajarannya kepada orang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu mereka sering setengah mempelajari materi baru dan tidak sepenuhnya dipahami
karena mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan dengan banyak cara belajar yang baik. Terima kasih, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Melki Urdiansyah selaku Prekayasa Ilmu pada Sistem Pakar Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa Berbasis Web. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya lakukan sebagai seorang Prekayasa Ilmu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa Prekayasa Ilmu merupakan bagian dari sistem pakar yang menjadi jembatan antara basis pengetahuan seorang pakar ke metode yang dapat diimplementasikan ke sebuah program. Baiklah, jadi saya akan langsung menjelaskan tentang metode sistem pakar yang saya buat. Jadi pada metode sistem pakar kali ini saya menggunakan 5 komponen sistem pakar. Nah, untuk komponen tersebut yang pertama ialah basis pengetahuan atau knowledge base, di mana ini menjadi sebuah inti dari program sistem pakar tersebut. Lalu yang kedua ada mesin inferensi atau inference engine. Jadi inference engine sendiri ialah bagian dari sistem pakar yang mempunyai mekanisme fungsi ataupun pola-pola dan sebuah aturan untuk memproses inputan dari user, di mana nanti akan menentukan goalnya bagaimana. Nah, lalu yang ketiga ada user interface, di mana menjadi jembatan antara user dan juga sistem pakar. Lalu yang keempat ada development engine. Ya, development engine sendiri merupakan bagian yang bisa digunakan oleh knowledge engineer dalam mengupdate pengetahuan dari seorang pakar. Lalu, yang kelima ada teknik penalaran atau interface. Jadi teknik penalaran merupakan sebuah teknik pelacakan untuk menentukan goal nantinya bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa juga menganalisa dari diagram yang sudah dibuat ini. Jadi diagram yang sudah dibuat ini sudah memakai 5 komponen tersebut, mulai dari knowledge base, inference engine, development engine, sampai ke teknik penalarannya sudah ada. Jadi inilah yang akan menentukan bagaimana goal dari seorang user nantinya, seperti itu. Nah, baiklah. Jadi pada bagian yang kedua ialah membuat rumus perhitungan dari kuesioner. Jadi pada kuesioner yang disediakan oleh seorang pakar itu sudah ada rumusnya. Nah, tugas seorang rekayasa ilmu berarti kita tinggal mengubah rumus tersebut menjadi aturan-aturan atau algoritma yang bisa digunakan oleh programmer nantinya. Jadi sesuai dengan kuesioner yang ada itu ada 4 aturan yang bisa digunakan, yaitu aturan pertama yang menentukan sebuah predikat visual, aturan kedua yang menentukan predikat baik atau aural, lalu aturan ketiga yang menghasilkan predikat cukup atau orang yang memiliki gaya belajar read or write, lalu yang aturan keempat ialah yang menghasilkan predikat kinestetik. Nah, untuk algoritmanya sendiri bisa kita baca sama-sama di sini. Nah, inilah yang menjadi acuan dari seorang programmer dalam membuat program nantinya. Nah, setelah kita membuat rumus perhitungannya, maka langkah selanjutnya ialah membuat pohon ketergantungan dari jawaban yang disediakan kuesioner tersebut. Nah, pohon ketergantungan ini bisa digunakan oleh seorang programmer dalam memasukkan jawaban sesuai dengan kategorinya. Jadi, pada kali ini bisa kita lihat juga ini ada pohon ketergantungan dari jawaban visual ya, seorang yang condong ke arah metode belajar visual. Ini ada 4 dari 4 poin jawaban. Ini sudah ada indikatornya. Untuk nomor-nomor berikut itu adalah jawaban yang mengidentifikasikan seseorang memiliki gaya belajar visual. Nah, lalu selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini adalah pohon ketergantungan dari seorang yang memiliki gaya belajar aural. Nah, bisa kita lihat juga di sana dari 4 jawaban tersebut sudah ada poin-poin yang nanti tinggal diisi oleh seorang programmer. Nah, sama seperti sebelumnya untuk read or write juga seperti itu. Kita sudah menyediakan poin-poin sesuai dengan kuesioner yang disediakan oleh pakar. Jadi, seorang programmer nanti tinggal mengikuti poin-poin yang sudah disediakan ini. Nah, sama seperti sebelumnya juga untuk kinestetik seperti itu. Nah, intinya apa? Dalam dependency tree ini kita melakukan detail lagi atau menyusun jawaban-jawaban yang bisa menentukan goalnya nanti akan seperti apa. Jadi seperti itu. Baiklah teman-teman, jadi itu adalah 3 hal yang saya buat sebagai seorang perekayasa ilmu pada proyek kali ini. Jadi dengan sebuah metode sistem pakar, dengan rumus perhitungan dari kuesioner dan juga pohon ketergantungan yang ada, maka seorang programmer sudah bisa mengerjakan program sistem pakar tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Anugrah Pratama.
NIM 09021181823007. Pada kali ini saya akan menjadi programmer. Saya akan menjelaskan program sistem expert yang dibuat. Pertama, kita harus melakukan demo terhadap programnya terlebih dahulu. Pada web ini terdapat sebuah form yang dimana kita bisa mengisi lebih dari satu pada setiap soal. Namun jika ada yang tidak terisi, maka tombol submit tidak akan bisa dipencet. Nah, ketika semuanya sudah terisi, maka tombol submit akan bisa ditekan. Ketika kita tekan tombol submit, maka akan keluar apa saja preference belajar kita. Ini ada read, write, dan kinesthetic preference. Karena memiliki lebih dari satu preference, maka dia juga memiliki multimodal preference. Sekarang saya akan menjelaskan tentang coding dari web ini. Ini kita bisa melihat indeks HTML. Di sini ada H3 untuk itu, dan di sini ada penjelasan. Di sini ada perintah soal. Lalu ada form dengan nama quiz form. Dan ada div dengan ID soal, di mana kita akan mengenerate soal. Ini adalah coding untuk mengenerate soal. Generate soal menjadi HTML. Nah, pertama kita ambil elemen by ID, get elemen by ID soal tadi yang ID-nya soal, lalu kita mapping quiz. Quiz apa? Quiz itu adalah array yang berisi objek. Nah, pada objek ini ada soal, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Nah, jadi kita mapping, kita beri nomor ini. Nah, lalu kita tulis soal berarti soalnya, SA berarti pilihan A, SB pilihan B, SC pilihan C, ST pilihan D. Setelah di mapping, maka akan jadi seperti di contoh tadi. Lalu selanjutnya adalah codingan untuk mengecek apakah semua soal sudah diisi. Nah, pertama kita buat array check yang isinya false semua, tergantung dengan panjang kuisnya. Jika dengan panjang kuis yang ada di tadi. Lalu kita mapping, kita loop dalam kuis, kita map lagi. Jadi dia berjalan setiap satu kali setiap isi dari kuis. Lalu kita pilih get element by ID soal I+1. Soal I+1 kita bisa lihat di sini tadi. Dengan ID soal item I+1. Nah, jadi setiap soal akan kita beri event listener change, di mana setiap kali berubah maka kita akan melakukan sesuatu. Pertama kita atur checkup menjadi false. Lalu kita cek untuk setiap kuis yang ada di ini, untuk mengecek setiap pilihan yang ada itu apakah sudah dipilih. Jika user sudah memilih satu, maka hasilnya akan true. Jika sudah true semua quiz, maka button dengan elemen submit akan di-enable. Button dengan tombol submit adalah button submit. Lalu ketika kita menekan tombol submit, yang terjadi adalah kita prevent default, artinya kita tidak membiarkan mengirim file ke server. Lalu kita lakukan berulangan untuk mengecek setiap pilihan yang kita centang. Jika kita mencentang A, maka skor dengan indeks 0 akan bertambah. Jika B skor dengan indeks 1, C skor dengan indeks 2, D skor dengan indeks 3. Lalu kita urutkan skor dari yang terbesar. Lalu kita cari sumnya, kita cari total semua cek yang ada. Lalu ini merupakan coding untuk mencari step yang diperlukan. Jika lebih dari 32, stepnya 4, lebih dari 27, step 3, lebih dari 21, step 2, dan kurang dari itu stepnya 1. Nah, jika kita cek, ini cara kita menentukan preferensinya. Jika
yang terbesar dan di bawahnya, dan terbesar dikurang di bawahnya lebih besar pada step, maka hanya satu yang di-push. Jika jika yang jika ini salah, maka cek lagi untuk kedua, jika salah cek ketiga, jika salah cek keempat. Nah, lalu kita lakukan print terhadap result, get element by ID result. Di sini ada tempat untuk result. Nah, kita ambil dari situ, lalu kita tulis apa saja, lalu kita push apa saja yang kita itu. Jika yang di push ke var tadi ada v, maka v visual.html kita push. Ini visual.html kita push ke. Jika ada aural.html, jika ada rr.html juga di push. Nah, ketika semuanya di push, ketika semua yang ada di array var kita push, maka kita lihat apakah jumlah yang di push lebih dari satu. Jika jumlah yang di push lebih dari satu, maka multi HTML juga di push juga. Segitu saja penjelasan dari saya. Jika ingin mencoba websitenya, silahkan di fark.aldianu.com. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Zevani dengan NIM 0902 1181 82 30 10. Di sini saya menjadi user untuk mentes sistem yang telah dibuat. Fark Test adalah tes yang digunakan untuk mengetahui gaya belajar seseorang. Fark sendiri memiliki akronim visual, aural, read or write, dan kinesthetic sensory. Di sini soal-soalnya berbahasa Inggris, jadi saya akan mentranslate-nya terlebih dahulu dan kemudian menjawabnya sesuai pilihan saya. Langsung saja, nomor 1, kamu akan menolong seseorang yang ingin pergi ke bandara, pusat kota, atau stasiun. Untuk nomor 1, saya akan menjawab B dan D. Memberitahu arah sambil ikut pergi bersama dia. Nomor 2, kamu tidak yakin sebuah kata harus dieja seperti apa. Nomor 2, saya akan menjawab C. Menemukannya secara online ataupun di kamus. 3, kamu merencanakan liburan untuk grup. Kamu ingin feedback dari mereka tentang rencana tersebut. Untuk nomor 3, saya akan menjawab B dan D. Telepon, teks, atau email mereka, dan kemudian jelaskan beberapa highlight dari rencanamu. 4, kamu akan memasak sesuatu yang spesial untuk keluargamu. Untuk nomor 4, saya akan memilih C, menggunakan buku masakan yang kamu tahu di sana ada resep bagusnya. Nomor 5, sekelompok turis ingin mempelajari tentang kebun raya ataupun cagar alam di daerahmu. Pertama, saya akan memilih A dan D. Menunjukkan kepada mereka foto atau gambar dari internet maupun buku, kemudian mengajak mereka ke tempat tersebut. 6, kamu akan membeli kamera digital atau telepon genggam. Selain harganya, apa yang mempengaruhimu? Untuk nomor 6, saya akan menjawab C dan D. Membaca fiturnya secara detail atau testing produknya. 7, ingat ketika kamu mempelajari sesuatu yang baru. Hindari memilih yang menggunakan skill fisik seperti naik sepeda. Kamu belajar dengan baik dengan menggunakan. Untuk nomor 7, saya akan menjawab B dan D. Mendengarkan seseorang menjelaskan dan bertanya, serta menonton sebuah demonstrasi. 8, lututmu bermasalah. Kamu lebih senang jika dokter. Untuk nomor 8, saya akan menjawab B, menjelaskan apa yang salah. 9, kamu ingin mempelajari program skill game baru di komputer. Nomor 9, saya akan menjawab B dan C. Membicarakan program tersebut dengan orang yang lebih tahu, kemudian
membaca instruksi tertulis yang ada di program tersebut. 10. Saya lebih menyukai website yang mempunyai. Untuk nomor 10 saya akan menjawab B dan C. Audio channel di mana saya bisa mendengarkan musik, radio atau interview. Kemudian deskripsi, list, dan penjelasan tertulis yang menarik. 11. Selain harga, apa yang mempengaruhimu untuk membeli sebuah buku non-fiksi baru? Untuk nomor 11 saya akan menjawab B. Seorang teman membicarakan buku tersebut dan merekomendasikannya. 12. Kamu akan menggunakan buku, CD, atau website untuk belajar tentang cara mengambil foto dengan kamera digital barumu. Kamu akan lebih suka. Nomor 12 saya akan menjawab C. Instruksi tertulis yang jelas dengan list dan poin tentang apa yang harus dilakukan. Nomor 13. Kamu lebih suka guru atau presenter yang menggunakan? Untuk nomor 13 saya akan menjawab B. Q&A, obrolan, grup diskusi, dan pembicara tamu. 14. Kamu menyelesaikan sebuah kompetisi atau tes dan ingin beberapa feedback. Kamu lebih suka feedback yang saya akan menjawab B. Feedback yang dari seseorang yang tahu tentang kompetisi atau tes tersebut. 15. Kamu akan memilih makanan di restoran atau kafe. Untuk nomor 15 saya akan memilih A dan D. Melihat apa yang orang lain makan atau melihat gambar dari tiap menu. Atau juga memilih sesuatu yang sudah pernah kamu pesan sebelumnya. Terakhir, nomor 16, kamu memiliki pidato penting di sebuah konferensi ataupun event spesial. Nomor 16 saya akan menjawab C. Menulis pidatonya dan kemudian mempelajarinya dengan cara membacanya beberapa kali. Sekarang saya submit. Jadi untuk hasilnya nomor 1 aural, nomor 2 read or write, nomor 3 kinestetik, dan 4 multimodal. Aural sendiri adalah gaya belajar yang cenderung ke informasi yang dibicarakan atau didengar. Untuk yang read or write, gaya belajar ini lebih cenderung ke informasi yang dibaca atau ditulis. Untuk kinestetik, gaya belajarnya relate ke pengalaman atau praktik. Sedangkan untuk multimodal bisa keseluruhannya, walaupun tidak menonjol. Untuk aural, mereka sangat baik untuk belajar dari diskusi, feedback, email, chat, presentasi, tutorial, dan berbicara dengan lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Diva Hasmi dari kelas Informatika 5 Reguler A. Saya di sini sebagai user. Pada hari ini saya sudah membuka sebuah website bernama Faktes untuk mengetahui bagaimana teknik belajar kita, apakah menggunakan visual, apa menggunakan pendengaran, baca tulis, atau melalui gerak kinestetik. Dan website ini juga bisa dibuka di linknya fat.aldianu.com. Nah, pertama kali saya ngeliat websitenya ini cukup bagus desainnya, enak dilihat, dan juga tidak terlalu berlebihan. Bisa dibilang sangat simple. Oke.
ada 16 pertanyaan. Langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama. You are helping someone who wants to go to your airport, town center, or railway station. You would. Oke, saya menjawab A, draw and give him a map. Lanjut. You are not sure whether a word should be spelled dependent or dependent. You would. Okay, see the word in your mind and choose by the way they look. Oke, lanjut. Next, you have to make an important speech at a conference or special occasion. You would. Oke, saya akan membuat kata kuncinya dan akan menjelaskannya berulang kali. Nah, sekarang saya sudah menjawab semua pertanyaannya. Dan untuk melihat jawabannya, sepertinya kita harus menekan tombol submit terlebih dahulu ya. Oke, di sini muncul hasilnya. Kita lihat ke atas. Oke, visual. Dan di sini saya jelasin your visual preference. Atau teknik pembelajaran saya ini melalui gambar, melalui penglihatan sebenarnya. Dan di sini juga jelasin di visual. This preference consists of the description of information in chart melalui chart, grafik, flowchart, simbol-simbol, dan juga ini melalui pattern juga, pattern pola. Nah, di sini juga jelasin nih, kita ini bisa menggunakan map belajar melalui chart, bisa melalui brosur, diagram, flowchart juga, textbook with diagram, for pictures, ada gambar dan penjelasannya. Lalu ini ada mendengarkan seorang guru yang menggunakan gestur ya, melalui gerak dan contoh gambar gitu. Nah, di sini ada SWOT nih. Study without tears. Nah, kita di sini punya teknik nih untuk mengubah tabel menjadi grafik, menggambar sebuah gambar untuk menjelaskan ide kita, membaca kata dan mengubahnya menjadi diagram. Oke. Membuat sebuah flowchart yang kompleks, menggambar ulang dan mendesain, lalu mengubah kata dan kalimat dengan simbol, gambar, dan inisial, lalu menggunakan sebuah bentuk, format, dan warna. Warnanya juga penting ya untuk pembelajaran, dan warnanya yang dipilih juga berpengaruh gitu, apakah warna terang atau gelap nih enak dilihat atau tidak juga. Dan melalui gambar-gambar lainnya. Dan di sini juga kita disuruh praktis juga, apakah kita bisa menggunakan visual itu diubah menjadi kalimat lagi atau tidak. Kita harus mengusahain itu, karena kalau kita melalui gambar aja, kalau nggak kita latih, bagaimana kita menjelaskannya nanti ke orang lain, atau juga pas saat ujian nih, untuk menjawab soal ujian. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.